Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekta Septiani, NIM 2019-143557 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pendalaman PKN SD. Baiklah, untuk materi pertama itu membahas tentang pertemuan ke-1 membahas tentang silabus mata kuliah. Pertemuan kedua membahas persatuan dan kesatuan. Pertemuan ketiga norma, hukum, dan peraturan. Pertemuan keempat membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Pertemuan kelima membahas kebutuhan warga negara atau gotong royong. Pertemuan keenam membahas tentang konstitusi negara. Pertemuan ketujuh membahas tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan materi pertama, yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Norma, hukum, dan peraturan. Norma hukum adalah suatu rangkaian atau aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang. Selanjutnya, hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut perilaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan, peraturan, atau tindakan militer. Filsuf Aristoteles menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu, yang jika melanggar akan dikenakan hukum atau sanksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dijamin. Menurut
Soentendio, Wong Josoe Broto, HAM bersifat universal karena hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia. Apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, budaya, agama, atau kepercayaannya. HAM dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia, semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia, dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kebutuhan warga negara atau gotong royong. Kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gotong royong. Gotong royong sebagai salah satu simbol nilai luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang diakui memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat serta merekatkan tali persaudaraan antara sesama. Semakin dirasa tidak up to date dengan realitas sosial dalam konteks kekinian. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas kita saat ini sebagai generasi masa depan bangsa ini adalah bagaimana memformulasikan nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan kekuatan dan entitas bangsa ini menjadi hidup dalam setiap hati sanubari warga negara Indonesia dimanapun berada. Semangat gotong royong harus mampu kita bawa dalam kehidupan berbangsa yang lebih luas. Pertemuan ke-6 membahas tentang konstitusi negara. Konstitusi, bahasa Latin konstituante atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara, adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Selanjutnya, pertemuan ke-7 membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, filosofi Grundzüge dari negara, ideologi negara atau stasis. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan penyelenggara negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia
beserta seluruh unsur-unsur yaitu rakyat wilayah beserta. Di sini dulu perentasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.